Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah multimedia kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek yang sudah kami buat pada UTS kemarin. Berikut presentasi dari kami. Untuk yang pertama, ada info detail masing-masing pegawai dan penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Bagus Adi Rifki Himawan. Sheet yang ketiga adalah sheet info pegawai. Di sini berisi dari info detail pegawai Simetri Hotel Jakarta. Di sini infonya hampir sama dengan sheet data pegawai, yaitu juga berisi NIP, nama jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nomor handphone, email, alamat, awal masuk pada hotel Simetri Hotel Jakarta, terus ada kode jabatan dan deskripsi pekerjaan. Di sini membedakan sheet info pegawai dengan sheet data pegawai adalah pada NIP di sini menggunakan form validation atau data validation. Data validation adalah fitur untuk melakukan validasi data yang untuk memastikan data yang dimasukkan pada suatu Excel yang dimasukkan pada suatu sel atau range telah memenuhi kriteria tertentu. Terus yang kedua ini juga untuk form nama di sini menggunakan rumus lookup, yaitu adalah untuk sebuah rumus atau formula di dalam Excel spreadsheet untuk mencocokkan data dari dua daftar secara vertikal. Di sini kita mengganti nomor NIP ini, data yang berada pada nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir dan lainnya akan berubah secara otomatis mengikuti NIP dari pegawai tersebut. Di sini kita mengambil contoh adalah yang pertama adalah NIP dari Ilmi Salafiyah. Di sini adalah 12184787. Di sini akan kita ganti dengan NIP yang berada di bawahnya ya. Dan secara otomatis nama dan data yang berada di bawahnya akan berganti secara otomatis. Berikutnya akan membahas mengenai absensi harian dan rekapan absensi bulanan. Yang lebih lanjutnya akan disampaikan oleh Mas Effendi. Seperti yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, di sini saya dengan Effendi ingin melanjutkan presentasi bagian absen dan rekap absensi. Untuk sebelumnya kita buat dua sheet. Sheet pertama berisikan absensi harian tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31 sesuai bulannya. Untuk yang kedua kita buat rekap absensi pada bulan tersebut. Kita buat kode absensi terlebih dahulu. Yang pertama untuk kode masuk yaitu kode 1, L untuk keterangan libur, I untuk keterangan izin, S untuk keterangan sakit, A untuk keterangan alfa atau tanpa keterangan. Selanjutnya untuk tanggalnya, kolom merah itu hari Minggu atau hari libur nasional. Untuk yang pertama kita NIP kita buatkan pada data validationnya. Jadi setelah kita input pada data pegawai atau database-nya. Jika nanti kita pilih sortir pada kolom NIP-nya, maka namanya akan menyesuaikan. Jadi untuk nama dan jabatan nanti otomatis diambil VLOOKUP dari data pegawai. Ini untuk data pegawainya. Untuk selanjutnya tanggal 1 sampai tanggal 30 kita buat manual. Untuk selanjutnya sheet kedua yaitu rekap absensi. Rekap absensi kita buat kolom nomor, NIP, nama lengkap, kode jabatan, keterangan sakit, izin tanpa keterangan atau alfa, dan total hadirnya atau total masuknya sampai 1 bulan tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 31.
bagian Mas Bagus Adi di sini atau kolom baris pertama, yaitu sama dengan subproduk line absensi. Ini sheet absensi E15 sampai AH15 itu barisnya yang pertama. Min line substitute dalam kurung upper absensi E15 sampai AH15 untuk kodenya S. Maka untuk bagiannya Mas Adi sendiri di sini tanggal 1 sampai tanggal 30 itu tidak ada keterangannya sakit. Untuk izin juga sama, nanti untuk keterangannya tinggal ditambah belakangnya dengan kode absensi I. Untuk selanjutnya kode absen A untuk tanpa keterangan. Nanti hasilnya di enter akan muncul rekap absensi tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31. Untuk selanjutnya di sini untuk keterangan hadir total hadirnya itu dengan rumus if dalam kurung sum dalam kurung E8 sampai G8. Di sini pada E8 sampai G8 pada baris Mas Adinya. Terus sama dengan banding sama dengan 1 tadi untuk keterangan absensi kan masuk itu adalah 1, maka untuk rumusnya juga 1 titik koma 24 atau 25. Di sini untuk keterangannya sum number 1, untuk value-nya logical test-nya value if true jika value if false. Demikian untuk keterangan rekap absensi dan absensi, kurang lebihnya seperti itu, tidak terlalu ribet. Semoga bisa mewakilkan keterangan pada absensi dan rekap absensi. Selanjutnya, ada data gaji. Di sini ada beberapa kolom yang akan dijelaskan oleh Gatri Oktariani pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gatri Oktariani. Di sini saya akan menjelaskan pada sheet gaji yang nantinya akan mengambil data dari sheet kode gaji dan data dari data pegawai. Untuk nama lengkap dan kode jabatan nanti kita akan ambil dari sheet data pegawai melalui NIP dengan rumus lookup, dan untuk gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan konsumsi, dan bonus nanti akan diambil dari sheet kode gaji melalui rumus lookup juga dengan patokan kode jabatan. Lalu untuk pinjaman dan BPJS kita isi sesuai kita. Untuk penerimaan gaji merupakan gaji pokok ditambah tunjangan jabatan ditambah tunjangan konsumsi ditambah bonus, kemudian dikurangi pinjaman dan dikurangi BPJS kesehatan sehingga menghasilkan gaji yang diterima. Sebagai contoh, saya akan mengambil nama dari NIP pada sel B9. Lalu kita ke data pegawai, kita blok pada bagian NIP dan nama. Nama merupakan kolom kedua. Lalu, pada gaji pokok juga sama. Kita ambil gaji pokok dari sel D10, kemudian kita ke kode gaji, kita blok sampai gaji pokok, kemudian kita tulis 3 karena gaji pokok merupakan kolom ketiga dari kode jabatan, dan gaji pokok. Lalu untuk penerimaan gaji, seperti yang saya jelaskan tadi, merupakan penambahan dari keempat kolom, kemudian dikurangi 2 kolom. Tampilan berikutnya akan membahas slip gaji masing-masing karyawan yang akan disampaikan oleh Ilmi Salafiyah. Saya Ilmi Salafiyah akan menjelaskan mengenai slip gaji karyawan. Yang pertama, NIP merupakan nomor induk pegawai, kemudian nama, jabatan, dan email. Ini menggunakan rumus VLOOKUP,
dengan sel acuan yaitu NIP, kemudian mengambil data dari sheet data pegawai dari sel nomor B7 hingga K16. Berikut adalah sheet data pegawai, NIP, nama, jenis kelamin, kode jabatan, dan seterusnya. NIP ini merupakan acuan yang digunakan tadi, kemudian nama untuk mengisi nama, kode jabatan, dan jabatan. Selanjutnya, untuk penghasilan terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan konsumsi, dan bonus. Gaji pokok ini mengambil dari sheet gaji dengan rumus sama dengan VLOOKUP. Berikut adalah sheet gajinya. Masih sama dengan menggunakan NIP, acuannya, gaji pokok, tabel gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan konsumsi, dan bonus. Kemudian, potongan juga menggunakan VLOOKUP dari sheet gaji. Pinjaman juga menggunakan VLOOKUP dari sheet gaji. Pinjaman dan potongan ini. Kemudian, total penghasilan merupakan jumlah dari semua gaji penghasilan dari semua ini, kemudian total potongan juga. Penerimaan bersih merupakan total penghasilan dikurangi total potongan, dan terbilangnya Rp2.766.700. Untuk yang terakhir, ada data grafik. Berikut adalah data grafiknya. Dan ini adalah grafik dari data grafik sebelumnya. Dan untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh Cindy Muji Lestari. Pivot grafik. Nah, ini adalah data grafik. Ini adalah data grafiknya dan ini adalah grafiknya. Di sini kita buat grafik ya berbentuk grafik batang ya, bukan grafik garis atau grafik lainnya. Ini adalah grafik batang. Di sini ada show all. Kita bisa memilih. Coba namanya Usman. Klik OK. Akan muncul sendiri. Nah, akan muncul sendiri-sendiri. Oke, biar kalian tidak bingung gimana kita buatnya kayak gitu. Semuanya sebenarnya sudah diproses ya oleh Excel. Jadi kita coba buat lagi. Ini kita coba show all dulu. Oke. Nah, ini juga kembali. Caranya kita buat seperti ini mudah sekali. Kita tinggal blok semua ini. Setelah kita blok, kita langsung menuju ke insert. Dan di sini kita pilih tabel ini. Di sini kita bisa ukur besar kecilnya. Di sini kita juga bisa ganti warna atau sebagainya. Di sini juga bisa langsung kita pilih. Coba aja yang tadi ya. Usman. Kita klik OK. Ini adalah label dari Rusman, grafik dari data Rusman saja. Kita munculkan semuanya, kita langsung di sini search all. Oke. Dan di sini semuanya muncul. Oke. Kita kembali aja ya, soalnya kita udah buat. Itu adalah pembuatan dari grafik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.